Selamat bertemu kembali di mata kuliah aplikasi multimedia. Untuk mata kuliah hari ini, kita akan mempelajari caranya ngupdate XML tapi menggunakan website. So, kita sudah tidak mengubah XML secara kasar di dokumen pelanggan.xml seperti yang tadi. Tetapi di sini kita memiliki manajemen data di tampilan websitenya. Nah ini ya, misalkan saya mempunyai data pelanggan dan nanti bisa disesuaikan Anda mau data apa gitu ya. Nah di sini saya memiliki 4 kolom penyimpanan. Jadi ada foto, kemudian ID, ada nama pelanggan, kemudian tempat tinggal dan nomor telepon. Nah, yang perlu diingat bahwa foto di sini yang disimpan itu hanya namanya saja, bukan upload foto gitu ya. Nah, ini ketika kita ubah konsepnya ya, ketika kita ubah, nah misalkan Hanifah Permatasari ini diganti Hanifah gitu aja ya. Jadi kita ganti Hanifah, kemudian kita simpan. Nah, di sini berubah dan otomatis di file XML itu dia juga berubah. Nah, XML-nya kemarin ada di pelanggan.xml ya di sini. Nah, nanti yang ada di sini si Hanifah Permatasari tadi dia juga langsung berubah menjadi Hanifah. Begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita memerlukan beberapa dokumen yang berekstensi PHP di sini. Saya berikan kepada mahasiswa. Jadi di sini ada dokumen pelanggan. Nah, di sini ada form.php, kemudian ada hapus, ada simpan, dan ada tabel. Nah, di sini nanti silahkan dicermati masing-masing coding. Di sini saya akan menjelaskan beberapa inti dari coding di PHP ini supaya ketika nanti mahasiswa memodifikasi itu tahu bagian mana yang bisa dimodifikasi, gitu ya. Nah, ini kita akan mempelajari teks yang ada di form.php dulu. Nah, ini adalah coding-coding yang berkaitan dengan pembentukan sebuah form. Nah, di sini tadi ketika saya menambahkan kode atau menambahkan data, kan ada ID pelanggan tuh, ya enggak? Nah, ID pelanggan itu dia bisa secara otomatis gitu ya. Misalkan dia bermula dari P1, kemudian nanti dia akan lanjut ke P2, P3, P4, dan lain seterusnya gitu ya, secara otomatis. Nah, codingnya ada di sini. Nah, ini saya mulai dengan P. Kalau misalkan kalian tidak dimulai dengan P, misalkan diawali dengan A, atau B, atau C, dan yang lain sebagainya, ya P di sini tinggal diganti sesuai dengan abjad yang kalian inginkan. Ya, terus habis itu yang selanjutnya untuk karena form ini kan dia ngeload data dari XML gitu kan. Nah, bisa diambil ininya. Nah, di sini kalau kalian membuatnya mahasiswa.xml atau produk kecantikan.xml berarti pelanggan di sini jangan lupa diubah untuk menyesuaikan dari XML yang Anda buat. Nah, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa variabel di sini seperti variabel ID. ID itu berarti nanti ditentukan ya. Misalkan kalau kalian di XML-nya itu bukan ID gitu, tetapi kan tadi ID pelanggan itu kan XML-nya saya simpan dengan ID. Nah, seperti ini. Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan tidak Anda simpan dengan ID, misalkan Anda simpan dengan kode gitu ya. Misalkan seperti itu, disimpan dengan kode, maka yang di sini itu juga diubah menjadi kode
gitu ya. Jadi maksudnya biar nanti nggak kesusahan penamaan gitu loh. Kalau ID satu ya semuanya ID, kalau kode ya kode. Nanti kalau Anda membuat dengan istilah lain, misalkan nomor atau apa gitu ya, itu juga disesuaikan aja. Jadi biar nanti membaca codingnya enak gitu. Nah, terus kemudian untuk nama, alamat, phone ini juga disesuaikan dengan XML-nya ini gitu ya. Jadi kan ini ada nama, ini itu kan nama, kemudian ini ada alamat, kemudian ada phone. Nah, itu disamakan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ini tahu ya, ini kan ada foto, kemudian ini hanya variabel sih, hanya variabel. Jadi ini untuk memanggil foto. Nah, foto ini nanti dia disimpan di dalam XML, gitu ya, di dalam XML dengan tagline foto. Nah, kemudian variabel ID ini akan disimpan dengan nama ID. Nah, kemudian variabel nama di sini akan disimpan dengan tagline name. Nah, kemudian untuk alamat ini nanti akan disimpan dalam bentuk address. Nah, kemudian untuk phone ini dia disimpan dengan tagline phone. Nah, ini ya bisa dicek di sini ada kode, ada foto, ada name, ada address dan ada phone. Jadi maaf, ini saya ganti ID ya. Nah, untuk ID, foto, name, address, phone ini bahasanya harus sama plek atau sama persis dengan yang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian ini untuk input data pelanggannya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Nah, ini kan misalkan nih, saya kan pertama kali kan nginputin foto pelanggan. Nah, di sini name dari inputan itu saya kasih foto. Nah, misalkan jenengan membuat statement misalkan bukan foto pelanggan ya, tapi gambar produk gitu. Nah, otomatis yang ada di name di sini juga disesuaikan. Name sama dengan gambar gitu ya. Jadi nanti dicari istilah-istilah yang menggunakan foto seperti ini diganti dengan gambar. Karena kesalahan coding mahasiswa itu biasanya ada di apa namanya? Di penamaan, di penamaan. Itu ya, terus ini ada ID, kemudian ada name, kemudian ada address, kemudian ada phone. Nah, nanti bisa kalian ubah nih labelnya, kemudian name-nya gitu ya. Kemudian variabelnya jangan lupa di sini karena di sini memanggil value memanggil nilai yang ada di variabelnya dipanggil. Nah, variabel nama, variabel alamat, kemudian variabel phone yang dipanggil di form input itu sama persis dengan yang ada di sini tadi. Nah, gitu ya. Jadi yang XML itu di sini dan yang digunakan variabel untuk di PHP itu ada di bagian sini. Yang ada gambar dolar, yang ada tulisan dolarnya ini loh. Itu ya. Oke, terus kita ke bawah. Ini ya, setelah itu submit dia bisa nyimpen. Nah, kemudian di sini juga ada di paling bawah. Nah, ini ada ID, kemudian ada name. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan. Jadi apakah data pelanggan itu berhasil disimpan atau tidak gitu. Jadi misalkan data tersebut, data pelanggan itu disimpan gitu kan. Nah, itu disimpan sesuai dengan kolomnya. Jadi yang ID tadi masuk ke ID, kemudian name tadi masuk ke name, kemudian yang address itu masuk ke address, kemudian yang phone itu juga masuk ke yang phone, seperti itu. Nah, ini ya, yang foto pun juga masuk ke foto. Nah, gitu. Terus ini untuk penamaan kolom. Nah, misalkan Anda menaruh file simpan.php ini tidak di pelanggan, tidak di folder pelanggan, katakanlah jenengan nyimpennya di eh, folder yang namanya produk gitu ya. Itu udah berarti di sini diganti produk gitu ya. Jadi disesuaikan.
Nah, nanti akan setelah tombol submit itu diklik, nanti ketika menyimpan dia akan memanggil function yang ada di sini gitu. Nah, ketika menyimpan yang perlu diperhatikan bahwa nanti untuk node-node XML tadi itu juga akan disimpan ke sana. Jadi ini tuh nyimpennya nggak ke database, tetapi langsung injek ke XML-nya tadi loh. Nah, untuk nginjek atau bukan nginjek ya bahasanya, untuk memasukkan data ke XML-nya itu, nah itu pakai coding yang ini tadi. Tuh. Gitu ya. Jadi untuk bahasanya mohon diperhatikan ini sama dengan di XML. Gitu. Karena ini menyimpan ini sekali lagi kita menyimpan ke XML bukan ke database. Gitu. Nah, oke, ini untuk yang pertama adalah form.php. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah form untuk menyimpan atau simpan.php ini. Nah, di sini jangan lupa kita selalu ngeload ke XML. Jadi nama XML-nya disesuaikan dulu. Nah, terus kemudian ada beberapa variabel yang harus konsisten. Jadi ini merupakan variabel yang akan digunakan di simpan di sini. Dan ini variabel yang ini guys, ini harus sama dengan function yang ada di bawah sini. Nah, yang ada di bawah ini loh, function simpan ini loh. Jadi lebih amannya buatlah variabel di sini yang khusus untuk simpan itu sama persis dengan XML-nya. Jadi kan kalau yang ini yang atas tadi kan name itu kita buat nama, yang enggak di formnya ini. Ini kan kita buat nama nih di bagian sini nih. Nah, nah ini ya, kita buat nama kan. Ini untuk di form .php. Nah, untuk yang disimpan itu lebih baik disamakan variabelnya sama dengan kayak yang di apa namanya di XML ya. Jadi biar nggak bingung nantinya. Tadi penamaanku apa ya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yang ada di bawah ini jangan lupa ya ini sama. Nah, ini sama dengan yang ada di XML. Nah, terus kemudian ini merupakan jadi kalau kita nambahin sesuatu itu kan kita nge-create node dari XML yang baru nih. Nah, ini codingnya gitu. Jadi ketika diinputkan data baru nanti dia akan menambah node lagi untuk menyimpan data tersebut gitu. Gitu ya, mulai dari foto sampai phone. Nah, ini kalau misalkan tidak berarti ya gagal gitu ya. Nah, kemudian ini nanti di-save di pelanggan.xml. Ya, jadi perlu diingat penamaan XML Anda yang tadi itu apa gitu ya. Nah, itu adalah coding yang simpan.php. Nah, selanjutnya ada lagi nih yaitu tabel.php. Nah, di sini kita membuat kolomnya itu loh. Jadi kita membuat kolom yang ada di webnya tadi itu loh. Nah, kan tadi di interface yang tadi itu kan ada foto, ID, nama pelanggan, tempat tinggal, nomor telepon, dan tombol aksi. Nah, di sini kita akan membuat atau apa ya kayak mengambil gitu ya, mengambil data atau menunjuk data ke data yang sudah kita simpen gitu kan. Tadi kita nyimpen data ya kan di XML. Nah, data yang kita simpen itu biar bisa ditampilkan di interface yang pertama tadi loh gitu. Jadi ketika kita buka webnya itu sudah muncul datanya, kasarannya seperti itu. Nah, ini yang mau ditampilkan apa? Mulai dari foto. Foto berarti di sini yang tampil bukan wujud fotonya tetapi teks dari fotonya. Nah, kemudian ID, name, address, phone. Nah, seperti ini. Terus ada sampingnya tadi tombol ubah dan hapus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti penamaannya sekali lagi bisa disesuaikan dengan studi kasus masing-masing gitu. Nah, ini untuk yang
tabel.php. Nah, terus yang terakhir itu adalah hapus.php. Nah, yang hapus.php ini sedikit sekali ya, karena pada dasarnya dia akan menghapus sesuai dengan not yang pengen kita hapus gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu itu di index by ID-nya gitu. Nah, otomatis bagi kalian yang mungkin namanya bukan ID, tapi dari awal kode, nomor, dan lain sebagainya, ini berarti disesuaikan ya. Dan ini sama dengan yang di XML. Diusahakan sama dengan yang di XML, karena kita untuk mengindeks yang jadi indeks dalam aplikasi yang saya buat itu adalah ID. Tetapi kalau misalkan kalian yang mau jadi indeks adalah nama, gitu juga nggak apa-apa. Berarti di sini yang di get itu adalah namanya, gitu ya. Nah, terus kemudian jangan lupa ketika itu dihapus atau berhasil dihapus ini XML-nya, maka yang dihapus tadi pun juga disimpan di XML, gitu ya. Kan misalkan kita ada data 5, yang satu kita hapus, berarti yang tersimpan 4, gitu ya. Nah, seperti itu untuk coding yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan studi kasus, atau misalkan Anda mau menambahi ada proses login terlebih dahulu atau ada proses-proses yang lain, nanti silahkan bisa ditambahkan. Yang penting inti-intinya seperti ini gitu ya.